Moderator yang telah memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore ya. Salam sehat untuk semuanya. Jadi saya mendapat topik mengenai bagaimana penggunaan antibiotik ya pada kasus-kasus COVID-19, tapi yang bukan dalam kasus yang kritis. Ya. Nah, sebagai pendahuluan, ya, jadi memang pandemi COVID-19 ini memang sudah kita ketahui semua, ya, mengubah banyak tatanan kesehatan, ya, bukan di Indonesia saja, tapi di dunia. Banyak pedoman-pedoman yang sebenarnya sudah tegak, established dan dibuat, akhirnya diterombol juga, ya, karena dalam suasana yang kebingungan, menyelamatkan pasien, segala macam cara diberikan ya tanpa melihat kembali sebenarnya pedoman-pedoman yang selama ini sudah ada itu seperti apa. Nah, seperti kita tahu ya, memang banyak angka-angka ya, jadi ada kasus ringan sedang, ada kasus berat, dan juga ada kasus kritis ya. Jadi kalau di mana-mana memang sebagian besar itu adalah kasus ringan sedang ya. Di sini disebutkan sekitar 80% dari salah satu jurnal. Kemudian yang 20% itu kasus berat, kemudian yang 6% baru kasus yang kritis ya. Nah, yang menarik itu memang pasien dengan pneumonia COVID-19 ya, itu memang sering kali memang menunjukkan suatu gambaran klinis yang kadang-kadang sulit dibedakan dengan bahwa ini apakah memang suatu pneumonia bakterial sebenarnya ya. Misalnya adanya demam, batuk, kemudian infiltrat di chest X-ray ya, di paru-parunya ya. Ini membuat kadang-kadang banyak klinisi yang kebingungan. Kemudian dengan seiring tingkat keparahan penyakit ya, maka kemungkinan superinfeksi dari bakterial menjadi lebih besar ya, sehingga ambang batas penggunaan antibiotik menjadi menurun. Ada kecenderungan untuk diberikan antibiotik ya. Jadi ada pemberian antibiotik secara berlebihan dan ini tentunya agak punya risiko ya akan bisa terjadi ya kasus-kasus resistensi antibiotik yang lebih banyak. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke dalam inti daripada topik ini, mungkin saya perlu refreshing lagi ya mengenai severity groups dari suatu pasien dengan COVID-19 ya. Banyak sebenarnya, ada WHO ya, kemudian ada ini dari NIH ya. Ini menurut saya ini yang paling enak untuk dipakai ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan WHO tapi tidak banyak lah, tidak signifikan perbedaannya ya. Jadi di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 pembagian. Jadi yang pertama adalah asimptomatik, pasien dengan SARS-CoV positif tapi tidak menunjukkan gejala apapun. Kemudian yang ringan, ya, yang ringan ini satu, ya, ada gejala-gejala demam, batuk, nyeri telan dan sebagainya, ya, tapi dengan catatan tidak ada sesak, tidak ada keluhan merasa berat bernafas. Kemudian fotonya juga normal. Ini mild, ya. Tapi kalau sudah ada ya secara klinis ya menunjukkan adanya lower respiratory infection, kemudian pada fotonya juga menunjukkan ada gambaran pneumonia, namun saturasi oksigennya masih oke, artinya masih dengan udara luar masih di atas 93%. Nah, ini baru namanya moderate atau sedang. Tapi kalau sampai sudah SP2 perlu sampai memerlukan suatu device oksigen di mana dengan udara bebas SpO2-nya tidak bisa mencapai 93%, kemudian fraksi oksigennya juga begitu, kemudian gambaran infiltrat pada torafotonya menunjukkan lesi yang luas, yaitu lebih dari 50%, maka inilah yang disebut dengan severe. Ya, dan kemudian kapan disebut suatu kritikal, yaitu kalau bila sudah terjadi suatu gagal nafas, ya, tipe 2, sampai terjadi septic shock dan MUDS yang nanti akan dibicarakan oleh Dr. Bambang Pujo. Nah, ini yang disebut dengan critical illness.
Nah, pemberian antibiotik pasien COVID-19 itu selama ini seperti apa ya yang sudah terjadi? Jadi memang ada beberapa jurnal yang menyatakan ya, seperti salah satu poin yang pertama itu disebutkan bahwa ada suatu penelitian multisenter di Cina itu melaporkan bahwa 58% pasien itu memang diberikan antibiotik. Tidak jelas alasan yang indikasi yang jelasnya itu seperti apa. Dua penelitian lain ya dengan skala yang lebih kecil yaitu di Jiangsu dan Wuhan itu hampir semua pasien itu diberikan antibiotik. Ini menarik ya. Begitulah gambarannya. Dan kebetulan di Jiangsu itu moksi menjadi pilihan yang terbanyak. Kemudian ada studi lain dari Wuhan juga melaporkan pemberian antibiotik itu pada 71% kasus-kasus COVID-19. Lah inilah gambaran-gambaran yang sudah terjadi di Cina ya. Kemudian apa antibiotik yang biasanya diberikan? Ini kita mengambil dari suatu penelitian yang partisipannya berasal dari Turki, Portugal, ya, Slovenia, Spanyol, Italia, Inggris dan Amerika itu menunjukkan kita lihat ya 26,7% yang terbanyak antibiotik yang diberikan itu adalah ceftriaxone plus macrolide ya. Kemudian yang berikutnya adalah non-pseudomonal beta-lactam plus beta-lactamase inhibitor plus macrolide ya dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat di sana. Inilah yang ada di beberapa negara. Ya, bagaimana dengan Sutomo ya? Memang Sutomo kebanyakan yang nomor satu adalah golongan quinolone, baru golongan cephalosporin dan mungkin berikutnya adalah golongan-golongan yang lain ya. Tapi saya tidak membuat slide-nya di sini. Nah, ini ada suatu penelitian yang menarik yang menunjukkan bagaimana pasien-pasien yang sebenarnya belum berat atau non severe ya, tapi sudah diberikan antibiotik lebih dini sebanyak 1.630 pasien. Ya, itu ternyata ya bahwa proporsi pasien yang terjadi adalah banyak yang berkembang menjadi severe ya, bukannya sembuh tapi malah berkembang menjadi severe ya, yaitu sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Jadi ini artinya bahwa pemberian early antibiotik itu memang sebenarnya tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat kematian. Jadi oleh karena itu disimpulkan di dalam jurnal ini bahwa penggunaan antibiotik harus dihindari kecuali benar-benar diperlukan pada pasien yang non severe, terutama pada tahap awal. Nah, kemudian ini masih lanjutannya ya, bahwa 44,3% pasien COVID-19 itu memang menunjukkan peningkatan CRP. Jadi ini menarik ya, bahwa CRP itu memang selama ini menjadi salah satu marker ya bahwa di sana ada suatu inflamasi yang disebabkan karena bakteri. Itu memang ada teori-teori seperti itu, tapi belum tentu berlaku pada COVID-19. Nah, ini yang membuat kadang-kadang klinisi cukup melihat CRP aja sudah langsung diberikan antibiotik ya. Jadi memang sepertinya perlu pedoman nasional yang menyarankan penggunaan antibiotik spektrum luas atau benefit of atypical antibiotic cover. Nah, ini kita kembali kepada marwah atau state of the art ya. Pneumonia itu sebenarnya seperti apa sih ya? Kita lihat dari sudut classification-nya saja. Jadi kita lihat bahwa classification dari suatu pneumonia itu bisa dibagi menjadi 3 berdasarkan sumber infeksinya itu didapat di mana ya. Kalau itu berasal dari community maka kita sebut sebagai community acquired pneumonia ya. Itu definisinya sudah ada di sana. Kemudian kalau itu didapat di rumah sakit yang kita kenal sebagai nosocomial pneumonia itu disebut sebagai hospital acquired pneumonia. Dan bila terjadi setelah intubasi lebih dari 40 jam maka disebut sebagai ventilator associated pneumonia. Nah, kemudian dari sudut site infection-nya, di manakah letak lesi itu berada, di kompartemen manakah, ya. Maka ada dari sudut di kompartemen parunya ya, maksud saya, itu dikenal 3. Ada yang namanya lobar pneumonia. Jadi di situ akan menunjukkan suatu gambaran konsolidasi, jadi ada suatu opasitas yang mengumpul dari suatu segmen atau lobus begitu, ya itu yang disebut lobar pneumonia. Nah ini biasanya khas karena bakterial,
ya biasanya ya commonly itu adalah Streptococcus pneumoniae. Kemudian ada lagi kalau memang opacity-nya itu multivokal ya di sekitar peribronkial ya maka itu disebut bronkopneumonia. Nah, ini yang menarik. Ini kadang-kadang gambarannya mirip seperti COVID-19. Kemudian yang ketiga itu adalah interstitial pneumonia. Jadi dia letaknya bukan di airspace tapi di interstitialnya yang kita sebut yang biasanya ini adalah penyebabnya adalah kalau bukan kuman atipikal ya virus. Nah, ini yang dipegang sebenarnya. Kemudian ada lagi dari sudut agent penyebabnya, ya ada yang disebut bakterial pneumonia jika memang penyebabnya bakteri, ada yang disebut atipikal bila penyebabnya adalah patogen-patogen atipikal, ya seperti Mycoplasma pneumoniae, Plasmodium dan seterusnya. Ada lagi yang viral pneumonia yang disebabkan oleh virus dan ini salah satu yang sedang pandemik ini yaitu ya, virus SARS-CoV-2. Kemudian ada yang namanya fungal pneumonia bila disebabkan karena fungi. Nah, jadi kalau kita melihat ya secara kita gabung-gabungkan sebenarnya pembagian pneumonia itu seperti ini. Ya, bisa by source of infection, ada CAP, HEP, VEP, ada by infection agent ya seperti yang kemudian ada nah bagaimana di mana posisi daripada pneumonia COVID-19? Jelas dia lebih banyak berada di CAP ya, di community acquired pneumonia. Jadi sebenarnya pneumonia COVID-19 dari sudut agentnya itu adalah viral pneumonia. Dari sudut di mana didapat itu dia termasuk CAP. Nah, sedangkan gambaran fotonya mestinya adalah suatu gambaran yang menunjukkan suatu interstitial pneumonia. Ya, jadi memang ini yang kadang-kadang pada COVID-19 ini banyak hal-hal yang seperti itu sudah tidak diperhatikan lagi sehingga semua gambaran apapun di foto ya dengan keluhan gejala-gejala lower respiratory langsung dianggap sebagai suatu suspek pneumonia ya. Dan itu memang fakta yang ada seperti itu. Nah, ini ada yang menarik ya. Jadi ini adalah bagaimana membedakan antara viral COVID-19, pneumonia dan bakterial pneumonia ya. Di situ bisa dilihat ya, kalau itu COVID-19 maka itu dikatakan kemungkinan iya satu apabila memang simptom-simptomnya itu adalah simptom-simptom COVID-19 seperti yang banyak dilaporkan, ada demam, ada macam-macam itu ya, nyeri delan, kemudian ada mialgia. Nah, yang menarik itu nomor 3, anosmia. Anosmia itu kelihatannya sangat spesifik, ya. Kemudian tidak ada nyerupneritik. Ini menarik, ya, karena memang prosesnya itu bukan di parenkim secara umum yang kemudian berdekatan dengan pleura, tidak. Makanya memang biasanya tidak ada nyerupneritik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada riwayat bahwa pasien itu memang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, kapan kita mencurigai kalau itu adalah pneumonia karena bakteria? Satu, biasanya itu adalah cepat prosesnya, ya. Kemudian memang tidak ada riwayat atau kontak dengan pasien dengan COVID-19 atau memang simptomnya tidak seperti apa yang seperti dilaporkan berbagai jurnal simptom-simptom dari COVID-19. Nah, biasanya ada pleuritic pain. Jadi begitu ada pleuritic pain, kita harus berpikir kemungkinan memang ini ada suatu proses yang mengenai pleuranya yang berdekatan dengan suatu parenkim dan itu kita harus ingat kemungkinan ini adalah suatu pneumonia karena bakterial. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah sputum. Sputum yang purulen ya kalau kita perhatikan kebanyakan pasien-pasien pneumonia COVID-19 itu hampir kering, nggak ada sputum. Kemudian kalau kita dengarkan dengan auskultasi, kita tidak mendengar apa-apa karena memang prosesnya bukan di airspace tapi di luar daripada itu. Ya, sedangkan kalau bakterial pneumonia itu prosesnya di airspace. Jadi akan ada suatu produksi sputum ya bisa sampai purulen dan kalau kita mendengarkan dengan baik secara auskultasi, kita akan mendengar adanya yang disebut bronki. Ini adalah gambaran-gambaran lain dari antara pneumonia yang disebabkan oleh virus dan yang disebabkan oleh karena bakterial.
Kemudian ada suatu strategi mitigasi ya untuk mengurangi potensi dampak jangka pendek dan jangka panjang akibat penggunaan antimikroba dan AMR ya. Jadi satu, perlu pengumpulan bukti secara efektif ya untuk memberi pemahaman dan tindakan yang diperlukan dengan cepat. Kemudian perlu adanya suatu evaluasi dampak pandemi pada penggunaan dalam skala yang lebih luas. Kemudian perlu adanya suatu pedoman klinis yang membatasi pemberian antibiotik yang tidak perlu dan pengawasan AMR. Nah, ini ada rekomendasi WHO kapan kita memberikan suatu antibiotik pada pasien dengan COVID-19. Ya, kalau hanya sifatnya mild, tidak direkomendasikan penggunaan terapi antibiotik. Sedangkan kalau sifatnya itu moderate ke atas, ya, antibiotik boleh diresepkan, ya, tidak boleh diresepkan kecuali terdapat kecurigaan klinis adanya infeksi bakterial. Jadi itu seperti apa ya? Itu sudah beberapa hal sudah saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi intinya penggunaan antibiotik yang berlebihan akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi malah ya, super infection dan transmisi multidrug bakteria, morbiditas dan mortalitasnya menjadi meningkat ya. Kemudian bagaimana rekomendasi yang berikutnya dari WHO mengenai pemberian antibiotik pada COVID-19 ya. Kalau memang ada indikasi pemberian antibiotik bahwa kita curiga bahwa ada co-infection bakterial, maka pilihlah antibiotik yang sesuai dengan profil mikrobiogram ya dari suatu area atau rumah sakit ya. Kemudian juga segala sesuatunya kalau bisa berdasarkan konfirmasi laboratorium ya dan konfirmasi dari data epidemiologi ya penyebab kuman yang terbanyak di suatu area tersebut seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah perlu ditinjau kemungkinan bahwa kalau kita memberi antibiotik tidak harus selalu dalam bentuk intravena. Ya, bisa suatu ketika harus ada switch over dari IV to oral ya dan semuanya itu harus dipandu dengan hasil dari suatu pemeriksaan mikrobiologi. Durasi pengobatannya biasanya 5 sampai 7 hari ya. Kenyataan kita kadang-kadang sampai 10 hari lebih. Ini adalah sesuatu yang berlebihan sebenarnya. Nah, peningkatan penggunaan antibiotik selama pandemi dapat menyebabkan kerugian seperti toxicity, resistensi, munculnya mikroba super, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu program pengawasan antibiotik pada pasien COVID-19 harus ada dan diterapkan. Nah, kapan kita akan memulai memberikan antibiotik pada pasien COVID-19? Ya, jadi tadi sekali lagi dikatakan ya bahwa gambaran klinis COVID-19 itu memang kalau memang itu tipikal ya maka seyoganya tidak perlu memulai. Jadi kita kalau gambaran tipikalnya khas banget itu adalah satu COVID-19. Ya kita tidak perlu memulai pemberian antibiotik kalau tidak ada data-data yang menunjang ke arah suatu co-bacterial infection ya. Kemudian antibiotik yang diberikan secara empiris harus diberikan jika memang tadi saya katakan kecurigaan adanya koinfeksi bakterial. Ya, jadi gejalanya khas, kemudian ada localized chest finding dari pemeriksaan fisik dari toraks yang pasien yang bersangkutan. Kemudian pemberian antibiotik dilakukan ya secara empiris sesegera mungkin setelah menegakkan diagnosa pneumonia bakterial dan tentunya dalam waktu 4 jam sesuai dengan pedoman pneumonia bakterial. Tidak perlu menunggu hasil tes memang ya secara empiris. Kemudian mulai pengobatan antibiotik berdasarkan kemungkinan etiologi dalam waktu 1 jam. Jika pasien dicurigai sampai terjadi sepsis dan memenuhi kriteria risiko akan terjadi sepsis. Kemudian pilihannya bagaimana ya? Jadi gunakan antibiotik dan dosis yang tepat untuk pasien dengan gangguan hati, gangguan ginjal, kehamilan dan menyusui ya. Jadi artinya farmakodinamik harus diperhatikan ya. Ini cocok untuk pasien yang seperti apa dan seterusnya. Kemudian sementara ini memang tidak ada alat yang valid untuk menilai tingkat
keparan pneumonia yang berkaitan dengan COVID-19 seperti misalnya pada pada pneumonia bakterial ada yang namanya port, ya, ada CURB dan sebagainya. Pada COVID-19 itu tidak ada. Ya, keparahan lebih banyak bersifat pada berdasarkan penilaian klinis. Kemudian jangan segan-segan untuk melakukan suatu konsultasi pada expert yang diperlukan untuk opsi suatu pemberian antibiotik. Misalnya termasuk pada kasus-kasus dengan ibu hamil. Kemudian kapan kita melanjutkan suatu antibiotik? Jadi ketika kita ragu-ragu kemudian berikan antibiotik, kemudian apakah kita mau stop atau melanjutkan, maka ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, jika terdapat bukti klinis atau mikrobiologis yang menunjukkan adanya infeksi bakterial, terlepas dari hasil dari PCR SARS-CoV-2. Kemudian jika PCR SARS-CoV-2 positif, tetapi gambaran klinis tidak khas pneumonia COVID-19, ya jangan-jangan memang ada bacterial co-infection. Silakan diteruskan antibiotiknya. Nah, apabila antibiotik dilanjutkan, maka perlu satu, ya, meninjau pilihan antibiotik berdasarkan tes hasil mikrobiologi, kemudian pemberiannya cukup 5 hari kalau bisa, ya, penggunaan antibiotik intravena, ya, bila perlu dapat dipertimbangkan pemakaian oral walaupun baru diberikan 1 kali. Kemudian kapan diberi di stop? Ya, penilaian klinis berdasarkan sains dan simptom hasil tes secara keseluruhan untuk memutuskan kapan harus menghentikan antibiotik dengan aman. Satu, tidak ada bukti infeksi bakteri dalam sampel darah, urin, atau sputum. Uji PCR-nya menunjukkan positif SARS-CoV-2 yang jelas ini adalah confirm COVID-19, demam sudah teratasi, kemudian gejala dan hasil blood test secara khusus menunjukkan COVID-19 pneumonia, kemudian fotonya juga menunjukkan suatu COVID-19 pneumonia. Kemudian ada satu yang menarik, ya, bahwa ada 3 pola yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu tipikal pneumonia, yaitu bila ada gambaran-gambaran yang bersifat ground glass opacity, grassy paving opacity, dan ditambah consolidation jika fasenya menjadi lebih lanjut. Kemudian foto yang perubahan foto, ya, secara bilateral kepada pasien sebesar 60%, yaitu bagian perifer dan di lobus bawah adanya early ground itu juga menunjukkan kemungkinan itu memang betul suatu COVID-19. Dan ini ada satu hal yang cukup bisa dipakai yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan setiap hari kita pakai di Rumah Sakit Sutomo. Kapan kita memulai antibiotik, itu ada biomarker yang cukup menarik dan akurat, yaitu procalcitonin. Di situ kelihatan, bisa dilihat, yang bagian atas itu adalah kapan memulai antibiotik, kalau yang di bawah kapan menghentikan, melanjutkan, atau merubah. Ya, jadi itu menarik. Jadi kita lihat, kalau kita lihat aja di yang paling ujung kiri dan kanan, ya, kalau memulainya, kalau sudah angkanya di bawah 0,25 ya sudahlah, nggak perlu mulai antibiotik. Tapi kalau lebih dari 1, suatu hal yang harus diberikan antibiotik. Sementara yang ada di tengah-tengahnya itu harus melihat pertimbangan-pertimbangan lain. Demikian pula kapan di stop, kapan melanjutkan, dan kapan merubah bisa dilihat. Kalau sudah forecastingnya di bawah 0,25 ya sudahlah, stop antibiotik. Tapi kalau sudah ada peningkatan procalcitonin di atas nilai yang sebelumnya dengan PCT di atas 0,5, maka perlu dengan sangat strong recommendation untuk dilanjutkan, tapi dirubah bentuk antibiotiknya. Jadi ini adalah bagaimana kita membuat assessment antibiotik, ya. Jadi yang pertama, setelah kita memberikan antibiotik, kita harus memberikan suatu assessment. Apakah kita berhasil dengan penggunaan, apakah ada efikasi yang kita capai. Itu bisa dilihat dari simptomnya, apakah membaik atau memburuk, ya. Kemudian perlu konsultasi dengan spesialis yang terkait, ya, apabila barangkali pasien ini kok tidak membaik, apa jangan-jangan memang bakteri yang menginfeksi itu adalah bakteri dengan multidrug resistant yang memerlukan antibiotik yang berbeda. Kemudian satu hal yang menarik bahwa
merubah antibiotik tergesa-gesa sebelum 72 jam itu adalah hal yang kurang tepat. Silakan diganti antibiotik secara klinis kalau memang sebelum waktu 72 jam terjadi suatu perburukan klinis yang bermakna. Dan ini adalah salah satu manajemen COVID-19 ya dengan pedoman kapan kita menggunakan antibiotik apa tidak ya. Jadi kita bisa lihat itu apa di kotak yang di bawah itu kiri ya. Jadi kalau unlikely seperti itu ya, sedangkan kalau memang likely dengan data-data yang disebutkan seperti itu, maka silakan diberikan antibiotik, apakah itu IV atau peroral dan itu ada dasar-dasarnya. Nah, antibiotik stewardship tadi yang sudah diterangkan Prof. Usman, saya kira itu ada juga harus diperhatikan bahwa tujuannya adalah prinsipnya adalah pengobatan antibiotik optimal dengan prinsip PAD ya. Jadi obatnya yang tepat, dosisnya yang tepat, kalau memang sebelumnya diberikan broad spectrum, perlu adanya deeskalasi, kemudian durasinya juga tepat. Dicegah adanya overuse, misuse, dan abuse, ya, meminimalisir kejadian resistensi antibiotik, ya. Jadi sebagai slide saya yang terakhir, ya, bisa kita ambil suatu summary bahwa proporsi adanya koinfeksi bakteri pada non-severe itu sebenarnya rendah, ya. Jadi kalau adalah aneh kalau memang pada kasus-kasus di kelompok di sini penggunaan antibiotik mendominasi itu adalah sesuatu yang menarik untuk kita kaji ulang. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana diagnosis yang cepat dalam manajemen klinis COVID-19 itu menyebabkan klinisi memutuskan untuk penggunaan antibiotik yang sebenarnya tidak perlu ya. Seharusnya ada data procalcitonin, seharusnya ada data ini dan itu ya. Kemudian klinisi dalam pasien dalam kondisi yang fotonya jelek, ya, kemudian gambaran klinisnya juga kurang bagus, data belum lengkap, maka ada kecenderungan untuk segera diberi antibiotik. Itu adalah fakta yang ada. Sehingga bagaimanapun peningkatan penggunaan antimikrobal tidak perlu pada COVID-19 ini akan berisiko terjadinya potensi AMR. Kemudian yang ketiga, kita tahu semua bahwa pneumonia COVID-19 yang disebabkan virus, antibiotik jelas tidak efektif, kecuali kalau ada koinfeksi bakterial. Meskipun terindikasi diberikan antibiotik, ya, namun jika pemberiannya tidak tepat, itu justru akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu salah satunya adalah resistensi. Oleh karena itu, antimicrobial stewardship tetap harus diikuti untuk memerangi terjadinya resistensi dan tetap diterapkan dalam penanganan pneumonia COVID-19 dimanapun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah perlu bukti prospektif untuk mendukung kebijakan pemberian antibiotik yang tepat untuk pada masa pandemi COVID-19. Dalam ini, when to start, when to stop, and how to use. Itu adalah sesuatu yang juga harus dicermati, ya, dibuat untuk kemudian diterapkan. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih atas perhatiannya.